Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana ada salah seorang sahabat Nabi yang syahid di atas kapal lantaran rajin berpuasa. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yaitu seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman kecuali puasa, sebab pahala puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan ia orang yang telah berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya karena Abu Talha Al-Ansari atau biasa dikenal dengan Abu Talha merupakan sahabat Nabi yang segala daya dan upayanya ia korbankan untuk berkhidmat kepada Islam. Abu Talha itu merupakan sahabat Nabi yang siap berperang bersama Nabi kemanapun. Namun siapa sangka Abu Talha adalah seseorang yang dulunya menyembah berhala dan masuk Islam ketika dia ingin melamar seorang janda. Pada saat itu Abu Talha berniat ingin melamar Ummu Sulaim sebagai istrinya. Namun siapa sangka Abu Talha malah ditolak lamarannya oleh Ummu Sulaim dikarenakan dia merupakan seorang kafir. Mendengar jawaban penolakan yang keluar dari mulut Ummu Sulaim membuat Abu Talha bertekad untuk masuk Islam dan menikahi Ummu Sulaim sebagai istri. Sejak hari itu, Abu Talha berada di bawah naungan agama Islam dan segala daya dan upaya ia korbankan untuk berkhidmat kepada Islam. Ummu Sulaim dan Abu Talha adalah kelompok 70 yang bersumpah setia kepada Rasulullah di Aqabah. Abu Talha juga ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi kepala salah satu regu dari 12 regu yang dibentuk malam itu untuk mengislamkan Yathrib. Abu Talha merupakan seorang sahabat Nabi yang begitu setia menemani Nabi ketika berperang dan juga dia merupakan salah seorang yang sangat mencintai Nabi segenap jiwa dan raga. Suatu saat ketika dia sedang berdua dengan Nabi, dia bersimpuh di hadapan Nabi. Ia berkata, "Inilah diriku akan kujadikan tebusan untuk dirimu dan inilah wajahku akan kujadikan pengganti wajahmu." Suatu ketika terjadi perang Uhud, barisan para kaum muslimin sempat terpecah belah, maka dengan mudahnya kaum musyrikin dapat masuk menerobos pertahanan mereka dan dapat dengan mudahnya melukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu mereka menyebarkan isu bahwa Rasulullah telah wafat. Mendengar isu tersebut membuat kaum muslimin menjadi kecut dan berlari-larian meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beberapa orang saja yang masih bertahan dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada seorang Abu Talha yang berdiri di paling depan. Suatu hari ketika Rasulullah kedatangan seorang tamu di masjid, mereka melakukan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Kemudian Rasulullah meminta Abu Talha untuk menjamu tamu tersebut di rumahnya. Sesampainya di rumah, betapa sedih hatinya ketika mendengar bisikan istrinya bahwa makanan mereka hanya tersisa 1 porsi saja. Namun mereka tentu saja tidak ingin tamu mereka mengetahui keadaan mereka tersebut. Akhirnya setelah berembuk dengan istrinya, ia kembali ke ruang tamu dan meminta istrinya untuk menyiapkan makan malam bersama. Abu Talha pun segera menyodorkan seporsi makanan untuk tamunya tersebut dan sementara itu ia berpura-pura makan seperti layaknya tamu yang sedang ia jamu tersebut. Setelah selesai makan, ia mengantarkan tamunya tersebut ke ruang istirahat dan beristirahat malam. Malam itu pun berlalu, tidak ada seorang pun yang mengetahui perbuatan mulia yang penuh pengorbanan tersebut. Tibalah saatnya subuh, Abu Talha pun membangunkan sang tamu dan mengajaknya ke masjid untuk melakukan ibadah subuh bersama. Dari kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah wahyu dalam surat Al-Hasyr ayat 9 kepada Rasulullah SAW. Selain merupakan sosok muslim yang pemurah, Abu Talha juga sering berpuasa dan berperang selama hidupnya. Kurang lebih 30 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talha tetap berpuasa, senantiasa berpuasa kecuali di hari raya. Usianya pun mencapai lanjut usia, namun ketuaannya tidak menjadikannya sebagai penghalang untuk dia berjihad di jalan Allah. Pada masa Khalifah Utsman, kaum muslimin bertekad untuk berperang di lautan.
Mendengar hal tersebut membuat Abu Talha bersiap-siap hendak turut ikut ingin berjihad bersama kaum muslimin yang lainnya. Namun yang terjadi adalah anak-anaknya protes karena dia sudah memiliki umur yang lanjut usia. Abu Talha pun menjawab protesan anak-anaknya. Bukankah Allah telah berfirman, berangkatlah kamu baik dalam merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu ketika harta dan dirimu di jalan Allah. Dan demikian, itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran Surat At-Taubah ayat 41. Firman Allah itu memerintahkan untuk kita, semua baik tua maupun muda, tidak ada batasan umur untuk berjihad di jalan Allah. Setelah itu, Abu Talha pun keluar dan ikut berperang bersama kaum muslimin yang lainnya. Saat berada di atas kapal, Abu Talha jatuh sakit dan kemudian wafat. Para kaum muslimin pun mencoba mencari pulau terdekat untuk menguburkan jenazahnya. Namun selama 7 hari tersebut, mereka tidak menemukan pulau terdekat di lautan tersebut. Abu Talha tampak seperti sedang tertidur saja. Masya Allah, begitulah kisah perjuangan Abu Talha, seseorang yang mengimani kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton vlog yang telah saya buat. Semoga cerita tadi dapat menginspirasi teman-teman semua dan dapat mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.